istirahat selama 1-2 jam setelah bayi dan hari lahir untuk mengamati keadaan ibu, terutama terhadap bahaya pendarahan postpartum. Darah yang keluar harus diperkirakan sebaik-baiknya. Jangan meninggalkan wanita bersalin 1 jam sesudah bayi dan Uri lahir. Sebelum pergi meninggalkan ibu yang baru melahirkan, periksa ulang dulu dan perhatikan 7 pokok penting, yaitu yang pertama yaitu kontraksi rahim, baik atau tidak dapat diketahui dengan palpasi. Lakukan massage dan berikan uterus tonika, metergin, emertin, dan pitocin. Yang kedua yaitu pendarahan, ada atau tidak, banyak atau biasa. Yang ketiga kandung kencing, harus kosong, kalau penuh ibu suruh kencing, dan kalau tidak bisa lakukan kateterisasi. Yang keempat yaitu luka-luka, jahitannya baik atau tidak, ada pendarahan atau tidak, uri dan selaput ketuban harus lengkap. Keadaan umum ibu, tensi, nadi, pernapasan, dan rasa sakit. Yang terakhir yaitu bayi dalam keadaan baik. Memberikan asuhan pada ibu bersalin kala 4. Yang pertama yaitu fisiologi kala 4 setelah plasenta lahir, tinggi fundus uteri kurang lebih 2 jari di bawah pusat. Otot-otot uterus berkontraksi, pembuluh darah yang ada di antara nyaman, otot uterus akan terjepit. Proses ini akan menghentikan pendarahan setelah plasenta dilahirkan. Kedua yaitu evaluasi uterus konsistensi atau NIA setelah plasenta lahir, dilakukan pemijatan uterus untuk merangsang uterus berkontraksi. Dalam evaluasi uterus yang perlu dilakukan adalah mengobservasi kontraksi dan konsistensi uterus. Kontraksi uterus yang normal adalah pada perabaan fundus uteri akan teraba keras. Jika tidak terjadi kontraksi dalam waktu 15 menit setelah dilakukan pemijatan uterus, akan terjadi atonia uteri. Yang ketiga yaitu pemeriksaan serviks, vagina, dan perineum. Yang pertama serviks. Perubahan yang terjadi pada serviks adalah serviks agak menganga seperti corong. Bentuk ini disebabkan oleh korpus uteri yang dapat mengadakan kontraksi, sedangkan serviks tidak berkontraksi sehingga seolah-olah ada perbatasan antara korpus dan serviks uteri, terbentuk semacam cincin. Yang kedua yaitu vagina dan perineum. Evaluasi laserasi dan pendarahan aktif pada perineum dan vagina. Nilai perluasan laserasi perineum. Derajat laserasi perineum terbagi atas, yaitu derajat 1 meliputi mukosa vagina, forset posterior, dan kulit perineum. Pada derajat 1 ini tidak perlu dilakukan penjahitan kecuali jika terjadi pendarahan. Yang kedua derajat 2 meliputi mukosa vagina, forset posterior, kulit perineum, dan otot perineum. Pada derajat 2 dilakukan penjahitan dengan teknik jelujur. Yang ketiga yaitu derajat 3 meliputi mukosa vagina, forset posterior, kulit perineum, otot perineum, dan otot sphincter ani eksternal. Yang keempat yaitu derajat 4, derajat 3 ditambah dinding rektum anterior. Pada derajat 3 dan 4 segera dilakukan rujukan karena laserasi ini memerlukan teknik dan prosedur khusus. Pemeriksaan plasenta setelah melahirkan plasenta. Penting untuk memeriksakan plasenta dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa keduanya lengkap. Sisa-sisa plasenta dan selaput ketuban yang tertinggal di dalam uterus akan menghalangi kontraksi uterus sepenuhnya.
Jika uterus tidak sepenuhnya berkontraksi, maka ibu bisa kehilangan banyak darah. Permukaan plasenta bagian ibu hendaknya diperiksa untuk memastikan bahwa semua cotyledons ada di pinggiran membran, semuanya rata atau licin. Hal ini harus dilakukan secepat mungkin supaya jika ada bagian yang hilang, bidan bisa segera mengeluarkannya. Selanjutnya, perkiraan darah yang hilang. Salah satu cara untuk menilai kehilangan darah adalah dengan cara melihat darah tersebut dan memperkirakan berapa banyak botol yang berukuran 500 ml yang bisa dipenuhi darah tersebut. Jika darah bisa mengisi 2 botol, artinya ibu telah kehilangan 1 liter darah. Upaya yang lebih penting dari kehilangan darah adalah dengan cara memeriksa ibu secara berkala dan lebih sering selama kala 4 dan menilai kehilangan darahnya dengan cara memantau tanda vital, mengevaluasi kondisi terkini, memperkirakan jumlah perdarahan lanjutan, dan menilai tonus uterus. Dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi lanjut selama 2 jam pertama pasca persalinan. Yang pertama, pantau tekanan darah, suhu, nadi, tinggi fundus uteri, kandung kemih, dan perdarahan yang terjadi selama 15 menit dalam 1 jam pertama dan setiap 30 menit dalam 1 jam kedua. Yang kedua, pemijatan uterus untuk memastikan uterus menjadi keras setiap 15 menit dalam 1 jam pertama dan 30 menit dalam 1 jam kedua. Jika ada temuan yang tidak normal, tingkatkan frekuensi observasi dan penilaian. Yang ketiga, pantau suhu tubuh ibu 1 kali setiap jam selama 2 jam pertama pasca persalinan. Jika suhu tubuh meningkat, pantau lebih sering. Yang keempat, nilai perdarahan. Periksa perineum dan vagina setiap 15 menit dalam 1 jam dan setiap 30 menit dalam 1 jam kedua. Yang kelima, ajarkan ibu dan keluarganya bagaimana menilai tonus dan perdarahan uterus dan juga bagaimana melakukan pemijatan jika uterus menjadi lembek. Yang keenam, minta anggota keluarga untuk memeluk bayi, bersihkan dan bantu ibu untuk mengenakan baju atau sarung yang bersih dan kering. Atur posisi ibu dengan nyaman dengan cara duduk, disandarkan bantal atau berbaring miring. Yang ketujuh, lengkapi dengan asuhan esensial bagi bayi baru lahir. Dan yang kedelapan, periksa banyaknya urin dalam 15 menit dalam 1 jam pertama dan setiap 30 menit dalam 1 jam kedua. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 6. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rizky, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan mempraktekkan persalinan kala 4. Di mana pada kala 4 ini yang kita akan melakukan observasi, di mana mengobservasi tanda-tanda vital, yaitu tekanan darah, suhu, respirasi, dan nadi. Kemudian kita mengobservasi fundus, di mana pada fundus ini kita mengobservasi kontraksi. Kalau kontraksi lemah, ditakutkan terjadinya perdarahan. Kemudian kita akan mengobservasi jalan lahir. Pada kali ini ibu akan saya lakukan kemudian melakukan pemeriksaan jalan lahir dengan cara posisi ibu litotomi. Pada pemeriksaan ini yang kita lihat yaitu robekan pada jalan lahir. Terdapat 4 derajat. Yang pertama derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan derajat 4.
Baiklah, itulah tadi praktek kala 4 dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.